kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Iin. Kali ini kita akan belajar tema 6 kelas 5 SD, subtema 1, pembelajaran 4. Muatan pelajaran kali ini yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu menjelaskan isi teks eksplanasi. Tahukah kamu, ternyata isi dari teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Hal yang harus diperhatikan saat membuat peta pikiran yaitu 1. Tentukan pokok pikiran dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari pokok pikiran tersebut dalam bentuk poin-poin. Ketiga, tuliskan pokok pikiran dalam kalimat penjelas tersebut ke dalam satu bagan peta pikiran. Di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Mari kita membaca bersama. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Itu merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, ini di dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini menjelaskan dari bacaan yang kita baca sebelumnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kalimat penting setiap paragraf, karena tadi ada 3 paragraf, maka setiap paragraf memiliki kalimat penting. Paragraf pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa mengandalkan alam. Paragraf kedua, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Ketiga, interaksi manusia dengan lingkungannya dapat menyebabkan bencana. Kemudian, dari setiap paragraf kita menemukan kata kunci. Paragraf pertama, kata kuncinya adalah manusia, hidup, lingkungan, alam. Paragraf kedua, kata kuncinya adalah interaksi manusia alam. Paragraf ketiga, kata kuncinya adalah interaksi, lingkungan, dan bencana. Dari hasil peta pikiran, isi teks eksplanasi tadi adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya.
Muatan pelajaran berikutnya adalah IPS. Dengan materi, ayo mengamati lingkungan sekitar. Bagaimana interaksi manusia di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan apa saja pengaruh negatifnya. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh positif. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam terdapat berbagai macam sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut memiliki pengaruh positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam. 2. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, mengurangi angka pengangguran. Dan yang keempat, mempercepat pembangunan. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Pengaruh negatif tersebut diantaranya: 1. Pemanfaatan berlebihan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan menimbulkan punahnya sumber daya alam tersebut. Kedua, dapat mengganggu ekosistem di alam. 3. Dapat mengganggu habitat asli flora dan fauna. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kelima, dapat menimbulkan bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Interaksi manusia yang merugikan alam harus dihindari agar kelestarian alam tetap terjaga. Contoh sikap menjaga kelestarian lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanami kembali hutan yang gundul. 3. Menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. 4. Memberikan sanksi keras terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan alam. Nah, sekarang kita akan membahas muatan pelajaran PKN, yaitu materinya: dalam kehidupan kalian memiliki hak dan kewajiban, tetapi kalian sebelum menentukan hak terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Maka, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilaksanakan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Nah, kali ini adalah contoh-contoh hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, hak siswa di sekolah. 1. Memperoleh bimbingan dari guru dan pendidikan. 2. Berhak meminjam buku di perpustakaan. 3. Berhak memiliki banyak teman. 4. Berhak memakai fasilitas yang ada di sekolah. 5. Memperoleh perlindungan dan keamanan. 6. Memperoleh laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Kemudian kewajiban
di sekolah sebagai siswa adalah: 1. Siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Masuk sekolah tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Menghormati guru dan saling menghargai antar teman. 5. Menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. 6. Mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran. Nah, berikutnya hak dan kewajiban anak di rumah. Selain kalian memiliki hak dan kewajiban di sekolah atau sebagai siswa, kalian juga memiliki hak dan kewajiban anak di rumah. Contohnya, hak anak di rumah yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk bermain. Yang keempat, mendapatkan bimbingan saat belajar. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup. Itulah hak anak di rumah. Kemudian, kewajiban anak di rumah. 1. Bangun tidur tepat waktu. 2. Membantu orang tua. 3. Menjaga kebersihan. 4. Menghormati orang tua. 5. Berkata dan bersikap sopan. Nah, dari penjelasan materi dari muatan pelajaran PKM tadi, maka kalian mengetahui hak dan kewajiban kalian. Jika kalian menuntut hak, kalian harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Setelah kita belajar tema kali ini yang memiliki muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN, maka kesimpulan adalah kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang sehingga keharmonisan hidup akan terjaga. Begitu pula dengan kalian harus wajib menjaga lingkungan kalian agar kalian mendapatkan hak dari lingkungan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tema berikutnya.